laporan serta sambutan dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh kadang kita Iswardi. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam Kekadangan Rahayu. Yang terhormat Bapak Camat Loanu, selamat datang Bapak. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, mungkin belum hadir beliaunya. Juga yang terhormat Bapak Kapolsek, selamat datang. Yang terhormat dari MLKI Purworejo, selamat datang. Yang kami hormati Ibu Bini Sebo, Ibu Hartini Wahyono. Kemudian yang kami hormati Kadang Sepuh yang hadir malam ini. Terima kasih kehadirannya Bapak Sakijan, Ibu Pur, Ibu Anugraheni, juga Kadang Sepuh yang sudah hadir yang saya tidak sebutkan namanya. Juga kadang-kadang seluruhnya yang hadir yang saya tresnani. Saya sebagai Ketua Panitia ingin melaporkan kegiatan yang sudah kami lakukan hari ini. Tapi dengan contekan mohon maaf karena grogi. Pada malam yang berbahagia ini, marilah kami haturkan sembah sujud terima kasih yang tak terhingga dumateng Gusti Ingkang Maha Suci, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia-Nya kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir bersama memperingati acara peringatan turunnya Wahyu Pancagaib yang ke-8 Windu atau 64 tahun malam ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Izinkanlah saya selaku panitia pelaksana kegiatan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh panitia yang terlibat yang telah mempersiapkan kegiatan ini, mencurahkan segenap tenaga, waktu, serta pikiran untuk menyukseskan acara ini. Tidak lupa saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberi dukungan baik berupa materi, non-materi, sehingga acara ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan bersama, juga dikehendaki oleh Romo Gusti Ingkang Maha Suci. Ucapan terima kasih ini juga saya haturkan kepada semua pengurus PPK di seluruh wilayah tanpa terkecuali atas segala perhatian dan kerjasama yang baik dalam mempersiapkan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada semua pendukung acara, kepada PPK Kota Jogja, Jawa Tengah, Muntilan, DKI dan Jabodetabek, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Lampung, atau provinsi yang lainnya yang belum sempat saya sebutkan. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor. Ada sponsor dari obat-obatan, kemudian dari PMI, dan juga saya laporkan di sini ke beberapa kegiatan yang sudah berjalan dari pagi tadi rangkaiannya sejak dimulai pukul 9 kegiatan donor darah
yang menjadi agenda tahunan kami selama bertahun-tahun bekerja sama dengan PMI setempat. Kemudian perlombaan antara lain mocopat, perlombaan pidato ajaran, perlombaan baca kunci ini usia dini untuk tujuan melestarikan ajaran. Kemudian kami juga ada stand bazar menampilkan produk-produk dari Kadang. Kemudian tadi dimulai dari jam 4 sore kita sudah melakukan kirab budaya, menampilkan baju daerah dari berbagai wilayah provinsi. Ada lagi pengumpulan program dari kami, itu Koin Black, yang memang program yang selama ini berjalan untuk pembangunan, kelanjutan pembangunan Sanggar Agung tercinta kita. Barusan tadi juga kita menikmati acara Panem Bromo dari Provinsi Jawa Timur. Dan terakhir adalah puncak dari acara kegiatan ini adalah pagelaran wayang yang akan kita saksikan sebentar lagi sebagai puncak dari peringatan turunnya Wahyu Pancagaib yang ke-8. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan hadirin dan kadang-kadang hadir juga bisa menikmati sebaik-baiknya. Kami segenap pelaksana mengucapkan selamat menikmati rangkaian acara. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan-kekurangan dalam penyambutan dan penyelenggaraannya. Juga atas kesalahan yang mungkin terjadi tanpa kami sadari. Dari mulai persiapan, acara berlangsung dan nanti sampai selesai. Semoga semua selesai dan pulang ke tempat masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat sampai tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih kepada Bapak Kadang Iswardi yang telah menyampaikan laporan seluruh kegiatan yang selama dari kemarin sampai sekarang dan sampai besok pagi sudah dilaporkan dengan tatas, titis, cetha, wijang, dan pogeseh saripin. Selanjutnya kasuwun kanthi andhap asoring nara Bapa Nayaka ning praja ingkang anglenggahi minangka camat Loano kasuwun kersa jengkar saking papan palenggan tansah kantu-antu wedharanipun kanthi mekaten titilaksana lan swasana sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu. Katur pangarsanipun para rawuh, tokoh masyarakat, pini sepuh ingkang rawuh wonten papan menika ingkang tansah kula mulyakaken. Pangemban-pangembating praja, Pak Kapolsek, Pak Dandamil utawi ingkang mewakili yang kami hormati, pengurus paguyuban penghayat kapribaden baik tingkat pusat maupun tingkat Purworejo dan semua saja yang rawuh pengurusnya di tempat ini yang kami hormati pula.
para rawuh undangan sedaya ingkang boten saged kula sebat setunggal mbaka setunggalipun yang kami hormati dan berbahagia, juga Pak Dalang Ki Sarjono Hadi Prayitno nggih ingkang tansah kita tenggo samangkih pagelaran wayangipun. Ingkang sepisan monggo sareng-sareng kita tansah muji syukur wonten ngarsa Gusti ingkang Maha Kuwaos Allah Subhanahu wa taala awit wonten dalu ingkang sae menika kita sedaya saged sareng-sareng makempal berkumpul di ruangan menika kanthi sehat wal afiat, sejahtera lahir batin. Mudah-mudahan tidak ada kekurangan suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang baik ini kami atas nama pemerintah Kecamatan Loano pada khususnya pemerintah daerah pada umumnya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih pada paguyuban penghayat Kapribaden yang telah menyelenggarakan kegiatan peringatan turunnya wahyu pancagaib yang ke-8 windu, artinya sampun 64 tahun. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini membawa manfaat bagi lingkungan kita semuanya, pada khususnya pada umumnya lingkungan di dalam berbangsa dan bernegara di wilayah kita masing-masing se-Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan rangkaian kegiatan tadi sudah disampaikan oleh panitia penyelenggara dari pagi hingga puncak malam hari ini, kami melihat banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya itu membawa manfaat bagi lingkungan masyarakat. Ada bakti sosial, kemudian ada PMI dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang baik ini yang membawa manfaat bagi masyarakat mudah-mudahan dapat berkembang dan tentunya harapan ke depan akan lebih baik lagi. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Projo, ini saya tak cerita Kabupaten Projo Bapak Ibu, karena kan tidak semuanya orang Purworejo. Kabupaten Projo saat ini sedang giat-giatnya membangun. Ada 3 proyek besar nasional yang membawa dampak bagi masyarakat Kabupaten Projo, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang hadir di sini yang mempunyai kesempatan untuk memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Kabupaten Projo bisa berkontribusi. Salah satunya ada 3 proyek besar. Yang pertama yaitu proyek besar Bandara Internasional Yogyakarta yang tempatnya di Kulon Progo. Mungkin Bapak Ibu yang dari luar Kabupaten Projo sudah pirsa. Kalau istilahnya Pak Bupati itu sebenarnya bandaranya Projo tapi dititipke ning Kulon Progo. Karena apa? Jarak antara bandara ke Jogja, bandara di Kulon Progo sana di Temon itu, dengan dari Temon ke Purworejo itu jaraknya lebih dekat ke Purworejo. Sehingga tentunya ini membawa dampak yang besar bagi masyarakat Projo. Kemudian yang kedua, di wilayah kita sendiri di Kecamatan Loano itu ada proyek besar juga yang skalanya nasional, yaitu yang dinamakan dengan proyek kawasan Badan Otorita Borobudur. Jadi perlu kami sampaikan Badan Otorita Borobudur. Jadi program dari Pak Presiden, Pak Jokowi itu ingin mewujudkan destinasi wisata 10 Bali baru. 10 Bali baru. Salah satunya yang dikembangkan adalah kawasan Borobudur. Dan dampaknya adalah ke wilayah kita yang ada di Kabupaten Projo, utamanya di Kecamatan Loano, kemudian Bener, yang tepatnya kalau di Kecamatan Loano itu tepatnya di daerah timur, yaitu di Desa Sedayu,
Ngargosari, Banyuasin Kembaran. Di sana telah dibangun beberapa destinasi wisata yang ada, mungkin Bapak Ibu yang ingin menginap di sana, itu di sana di kawasan hutan pinus, kawasan hutan pinus yang sekarang sedang ramai, yaitu dinamakan Glamping de Loano. Nah, kalau Bapak Ibu punya Instagram silahkan dilihat. Ini kami sekaligus promosi, mungkin ada kontribusi kepada wilayah kita sendiri yang ada di Kabupaten Purworejo. Dan nantinya dari bandara sampai dengan kawasan otorita Borobudur rencananya akan dibangun jalan lintas, ya mungkin bisa dikatakan mungkin jalan tol atau jalan apa yang sifatnya membedah menoreh, yang nanti wisatawan itu sebelum masuk ke Jogja itu masuk ke Borobudur dulu. Harapannya bisa menginap di kawasan otorita Borobudur itu 5 hari. Jadi selama ini kan wisata kalau mau ke Borobudur cuma sehari, jadi dampaknya bagi masyarakat kita kan kurang. Jadi harapannya bisa 5 hari menginap di sana, ada wisata-wisata di sana, termasuk ada desa wisata. Kalau di wilayah kita ada pasar digital menoreh. Pasar digital menoreh itu di Desa Sedayu, itu bukanya setiap hari Minggu pukul 13 sampai pukul 17. Tidak setiap hari, dan pemasarannya pun lewat media sosial. Di sana penjualnya memakai pakaian kebaya khas, yang dijual adalah makanan-makanan tradisional, jajan-jajan tradisional, dan untuk membayar tidak perlu pakai duit. Nah, ini yang senang mungkin Bapak Ibu. Tapi sebelum masuk ke pasar, panjenengan harus menukar uang rupiah dengan koin yang ada di sana. Jadi bayari pun tidak pakai duit. Tapi ada alat pembayaran yang berupa bambu. Di situ ada tulisannya 20 atau 50 atau 5. Itu artinya 5.000, 20.000 atau 50.000. Ya, mungkin suatu saat mungkin nanti kalau masih menginap di sini sampai hari Minggu bisa ke sana. Kebetulan banyak event-event yang dilaksanakan di daerah sana. Masuk kemarin di Pasar Menoreh, di sana ada event, ada lomba tari. Kemudian kemarin juga ada penetapan desa pengawasan dalam rangka persiapan pemilu. Kemudian kemarin di Glamping itu juga ada konser Aji MS di sana. Kemudian dulu Glamping itu diresmikan oleh Menteri Pariwisata pada tanggal 14 Februari 2019. Jadi bertepatan dengan Hari Valentine. Kemudian proyek strategis nasional yang ketiga yaitu proyek Bendungan Bener, Bapak Ibu. Bendungan Bener. Konon Bendungan Bener menurut rencana itu merupakan bendungan tertinggi se-Asia Tenggara. Tingginya sekitar 167 meter. Jadi, itu luar biasa. Itu sekarang sudah mulai pengerjaan dasar bangunan dan seterusnya, dan diharapkan nanti pada masa pemerintahan Pak Jokowi ini sudah selesai. Tentunya ini akan membawa manfaat bagi masyarakat, baik itu di bidang pengairan, irigasi maupun untuk wisata. Ya, kami berharap paguyuban penghayat kapribadian ini mempunyai kontribusi kepada masyarakat Kabupaten Purworejo, pada khususnya, lebih khusus lagi Loano, kemudian Kalinongko. Saya kira kalau Kalinongko sudah mempunyai kontribusi ya. Ke depan silakan untuk bisa mengembangkan mungkin potensi Bapak Ibu semuanya, kan kami tidak tahu latar belakang Bapak Ibu semuanya. Di sini kita kumpul karena acara ini, tapi di luar itu kita tidak tahu. Monggo kalau memang ada hal yang perlu dikembangkan di Kabupaten Purworejo, kami persilahkan. Karena ini yang hadir di sini tidak hanya di Kabupaten Purworejo, kami yakin di luar Kabupaten Purworejo banyak sekali. Apalagi Pak Bupati Purworejo mempunyai program kunjungan wisata nasional 2020 yang dinamakan Romansa Purworejo 2020. Saat ini Purworejo getol mengembangkan wisata-wisata, seperti Bapak Ibu ketahui sekarang alun-alun sudah ditata sedemikian rupa. Kemudian ada Pasar Baledono, kemudian di Pantai Jatimalang itu sekarang namanya Pantai apa? Dewa Ruci, Pantai Dewa Ruci. Dan sekarang
di Kedung Sari ada Heroes Park. Nah, Heroes Park itu bumi perkemahan. Sudah jadi tahun ini jadi 100%. Banyak sekali dikembangkan tempat wisata-wisata. Artinya apa? Artinya biar masyarakat Kabupaten Projo itu semakin sejahtera, semakin maju dan bisa bersaing dengan masyarakat di luar Kabupaten Projo. Jadi kita tidak hanya jadi penonton saja. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir kami sampaikan bahwa mudah-mudahan dengan kegiatan peringatan turunnya Wahyu Pancagaib ini, harapan kita, semangat kita, yang pertama tentunya toleransi, saling menghormati, kemudian membawa manfaat bagi sesama dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan, utamanya di antara kita pada umumnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan mohon maaf sekali kami tidak bisa sampai selesai, Ibu. Kebetulan baru saja saya di WA, kebetulan hari ini juga ada acara, ini karena ini musimnya musim muludan, ada acara muludan, sudah dimulai acaranya di Desa Maron, sehingga nanti setelah ini kami mohon pamit. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar dan hikmat sukses. Mekaten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Rahayu. Ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pepindhan dhateng nayakaning praja Bapa Sakti ingkang sampun paring sedaya handaran darah hambabar sedaya sabda lan dawuhipun. Ngaturaken sugeng kondur, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Acara selanjutnya kami mohonkan dengan penuh kerendahan hati untuk Ibu Hartini Wahyono. Kami mohonkan babaran wedaranya, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Kepada yang terhormat Bapak Camat Loano yang kebetulan baru saja meninggalkan tempat kita karena ada acara yang juga tidak bisa ditinggalkan. Kepada Kepala Desa Trirejo, kepada Kepala Desa Kalinongko, demikian juga Bapak Kapolsek Loano, demikian juga yang baru meninggalkan tempat. Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Purworejo, Bapak dan Ibu sesepuh dari Bini Sepuh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
serta seluruh kadang paguyuban kapribaden yang saya tresnani. Rahayu. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada malam hari ini kita diberi keselamatan, kesehatan, dan kesempatan hingga dapat berkumpul bersama kembali di Sasono Adiroso Kapribaden. Ini untuk memperingati 8 windu turunnya wahyu Pancagaib. Seperti 8 minggu adalah 64 tahun ya, 1 windu itu 8 tahun. Kepada yang terhormat Bapak Camat, Bapak Lurah, Kapolsek, Bapak Kapolsek, serta seluruh masyarakat Desa Kalinongko dan Desa Trirejo, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan kepada kami para putra Romo yang hadir dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Semoga kehadiran para kadang putra Romo di Kecamatan Loano untuk memperingati turunnya wahyu Pancagaib ini dapat memberikan manfaat kebaikan bagi seluruh masyarakat di sini. Namun kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurang nyamanan yang dirasakan oleh warga masyarakat di sini atas kehadiran kami akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsung kegiatan ini. Kepada Bapak dan Ibu para undangan, saya atas nama warga Kapribaden mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu memenuhi undangan kami. Semoga dengan pertemuan-pertemuan seperti ini dapat semakin mempererat silaturahmi antar warga Kapribaden dengan instansi terkait, dengan organisasi-organisasi kepercayaan yang lain yang tergabung dalam majelis luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepada para kadang yang saya banggakan, saya sangat terharu dan bangga dengan semangat para kadang dari berbagai daerah dengan kesadaran telah mengagendakan peringatan turunnya wahyu pada malam hari ini sebagai hari penting untuk dihadiri, padahal tahun ini jatuh pada hari kerja sehingga tentunya harus berusaha minta izin cuti untuk yang bekerja. Para kadang Kapribaden yang saya banggakan, sungguh berbahagia karena pada malam hari ini kita dapat memperingati 64 tahun turunnya wahyu Pancagaib. Dalam tradisi Jawa, peringatan 64 tahun atau 8 minggu adalah saat peringatan yang sangat istimewa karena merupakan peristiwa tumbuk ageng di mana angka kembar yaitu 8 kali 8. Bila dalam kehidupan manusia setelah 8 minggu manusia mulai memasuki masa tua dan terus memperbaiki diri dalam menyongsong masa akhir kehidupan,
maka bagi Putra Rama di Kapribaden juga demikian. Marilah kita terus introspeksi diri apabila kita telah menjadi Putra Rama sesuai dengan kekudangannya. Apakah kita telah mampu menjadi kitab Adamakno yang bisa menjadi panutan bagi orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita mampu menjadi manusia yang memayu hayuning bawono, membawa kedamaian bagi masyarakat bahkan dunia? Bapak, Ibu, para kadang yang saya hormati, pada peringatan HUT Paguyuban Penghayat Kapribaden yang kita peringati di Purworejo pada malam Senin Pahing tanggal 4 Agustus, saya telah mendapat petunjuk menerima bokor, dan saya rasakan hal ini terkait dengan bokor kencono dan pagelaran wayang togok melaku mundur yang telah digelarkan oleh Paguyuban Kapribaden pada tahun 1911 di Sasono Hinggil, Keraton Yogyakarta. Ketika saya nyuwun petunjuk untuk lakon pagelaran wayang pada peringatan turunnya Wahyu Pancagaib yang ke-8 minggu ini, saya mendapat petunjuk bahwa sudah saatnya para kadang Putra Rama untuk menyambut isinya bokor kencono dengan rasa bahagia, karena Gusti Ingkang Maha Suci akan memberikan anugerahnya kepada Putra Rama yang sungguh-sungguh dalam menjalani laku Pancagaib. Seperti dalam tema pada malam hari ini adalah kanugrahan berbahagia dengan laku Pancagaib. Oleh karena itu, pada peringatan turun Wahyu Pancagaib kali ini akan ada kirab dari kadang-kadang dari berbagai daerah, dan tadi sudah dilaksanakan sore tadi sekitar jam 4 dengan membawa serta 64 bokor kencono. Saya juga minta kepada panitia khusus ya, seksi konsumsi, untuk membuat 7 buah tumpeng kuning yang melambangkan rasa syukur dan bahagia kita kepada Romo. Saya ingin seluruh Putra Romo yang hadir dapat bergembira dan ikut menikmati tumpeng sebagai lambang anugerah Gusti Ingkang Maha Suci. Jangan sampai ada kadang yang tidak mendapat bagian dari anugerah Romo Gusti Ingkang Maha Suci. Sejak 40 hari yang lalu, saya juga nyuwun kepada para kadang Kapribaden yang saya sampaikan secara getok tular agar bersama-sama dengan saya setiap pukul 12 untuk melakukan kunci mijil dan di tempatnya masing-masing dalam mempersiapkan diri menyongsong 8 windu turunnya Wahyu Pancagaib dan nyuwun isinya bokor kencono. Sebelum mengakhiri sambutan saya, maka saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras
dalam melaksanakan 8 pintu peringatan turunnya wahyu panca gaib. Tetaplah selalu bahagia. Walau peringatan kali ini cukup menyita tenaga dan pikiran karena merupakan peringatan tumbuh agung turunnya wahyu panca gaib. Bapak dan Ibu para undangan dan kadang kapribadian yang saya banggakan, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa pagelaran wayang ini berjudul Isine Bokor Kencono, merupakan kelanjutan dari paguyuban dari pagelaran wayang Togok Mlaku Mundur. Maka sebelum dimulai pagelaran akan diputar video perjalanan spiritual yang membawa Togok dan Bokor Kencono ke negara yang pernah menduduki Indonesia. Perlu para kadang ketahui, baru kemarin siang saya beritahu dalang yang akan bertugas untuk menggelarkan wayang Putra ini. Saya berharap agar Ki Dalang dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, idep madep mantep dan pasrah untuk diobahke Maha Suci. Romo mangestoni dan saya akan selalu mengiring Ki Dalang. Tak lupa pada malam hari ini, dalam kesempatan ini, saya pribadi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, antara lain Bapak Wasjari dari Jogja yang telah mengirim barang-barang yang mengirim barang natura ya, seperti beras, minyak dan sebagainya. Luar biasa, terima kasih Pak Wasjari dengan timnya. Juga kepada Bapak Sakijan yang nanti malam akan mengeluarkan mie ya. Mie-nya namanya apa Pak Sakijan? Mie kondang. Ini mie yang sudah masuk Istana Negara seluruh. Hari ini masuk di Sanggar Sasana Adiroso. Jadi ini sudah apa? Saya mendatangkan mie dari Jakarta untuk bisa sampai di sini, dan ke beliaunya yang sudah sekalipun dalam posisi tidak sehat tapi mulai hari ini akan menjadi sehat, beliau hadir juga. Di samping itu ada yang berupa materi, lucu sekali, ayam 100 biji sampai mateng, itu kebetulan dari Jakarta juga. Ada aqua, dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Di samping yang tidak kalah pentingnya adalah dana yang dikeluarkan pada malam hari ini adalah semua dari Kadang dan untuk Kadang. Dan tak lupa saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kadang-Kadang dari Muntilan, Mas Yoso CS, yang telah berjibaku meladeni kita semua ini. Terima kasih, tolong sampaikan kepada Kadang-Kadang yang lain di Muntilan. Akhir kata, selamat memperingati 8 windu turunnya wahyu panca gaib, dan selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Isine Bokor Kencono
yang akan diwayangkan oleh Dalang Ki Sarjono Hadi Prayitno. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sekali kepada Ibu Hartini Wahyono yang telah banyak sekali memberikan petuah-petuahnya, bahkan telah memberikan ucapan terima kasih justru kepada kita semua yang selama ini malah dimong. Harusnya kita yang mengucapkan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hartini Wahyono. Untuk acara selanjutnya kami mohon kadang kita Perjalanan spiritual Togok Melaku Mundur. Pada tahun 1979, menjawab pertanyaan salah satu putra yang bertanya, kapan Indonesia akan mengalami kemakmuran? Romo Heru Cokrosemono menjawab, nanti setelah dilaksanakan pagelaran wayang kulit Togok Melaku Mundur. Namun, sebelum pagelaran wayang dilaksanakan, wayang Togok dan Bokor Kencono harus dibawa ke negara yang pernah menduduki Indonesia. Romo Heru Cokrosemono menugaskan Dr. Wahyono Raharjo GSW dan Ibu Hartini Wahyono untuk melaksanakan tugas tersebut. Pada tahun 2011, perjalanan membawa Bokor Kencono dilaksanakan ke negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Inggris, Belanda, Perancis, Spanyol, Portugal, dan Jepang. Karena Dr. Wahyono Raharjo telah meninggal dunia, perjalanan membawa wayang Togok dan Bokor Kencono dilaksanakan oleh Ibu Hartini Wahyono, didampingi oleh para kadang sebagai sejarah, yaitu Ibu Dewi Chandrasari, Bapak Boda Suara, Bapak Supri Soehartono, Bapak Sakijan, Ibu Endang Retno Lastani, dan Ibu Lis Iswari. Ini merupakan foto dari berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, yaitu pada tanggal 1 Agustus tahun 2011. Lalu ini foto di Istana Buckingham Inggris, yaitu pada tanggal 3 Agustus 2011 dengan membawa wayang Togok dan Bokor Kencono. Setelah itu, Pini Sepuh bersama kadang-kadang yang mendampingi menggelar wayang dan kunci mijil di London, Inggris di setiap pergantian hari, yaitu pada pukul 00 atau jam 12 malam. Kemudian ini merupakan foto
di kota Amsterdam, Belanda pada tanggal 5 Agustus 2011 dengan membawa wayang togok dan bokor kencono. Lalu di depan Istana Belanda pada tanggal 5 Agustus 2011 dengan membawa wayang togok dan bokor kencono. Setelah itu, di Amsterdam, Belanda, Pini Sepuh bersama kadang-kadang yang mendampingi menggelar wayang dan kunci mijil pada pergantian hari, yaitu jam 12 atau jam 00. Setelah itu, ini merupakan foto di Menara Eiffel, Paris, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2011 dengan membawa wayang togok dan bokor kencono. Setelah itu, di Paris, Perancis, Pini Sepuh bersama kadang-kadang yang mendampingi menggelar wayang dan kunci mijil di setiap pergantian hari, yaitu pada pukul 00 atau jam 12 malam. Setelah itu, ini merupakan foto di Kerajaan Spanyol, yaitu pada tanggal 9 Agustus 2011 dengan membawa wayang togok dan bokor kencono. Ini pada tanggal 9 Agustus 2011 di depan Istana Kerajaan Spanyol, Ibu Hartini Wahyono bersama para kadang. Setelah itu, di Madrid, Spanyol pun di setiap pergantian hari atau tepatnya pada pukul jam 12 malam, Pini Sepuh bersama kadang-kadang yang mendampingi menggelar wayang dan kunci mijil. Setelah itu, ini merupakan foto Ibu Hartini Wahyono tepat di depan Istana Kepresidenan Portugal, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2011. Di Lisbon, Portugal, tepat di malam pergantian hari, yaitu pada pukul 00 atau jam 12 malam, Pini Sepuh bersama kadang-kadang yang mendampingi menggelar wayang dan kunci mijil. Lalu ini merupakan foto tepat di depan Tokyo, di kuil tertua di Tokyo, Jepang, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2011 di depan Istana Kerajaan Jepang pada tanggal 28 Agustus 2011 dengan membawa wayang togok dan bokor kencono. Lalu tepat tiap malam pergantian hari, yaitu jam 12 atau pukul 00, Pini Sepuh bersama kadang-kadang yang mendampingi menggelar wayang dan kunci mijil. Lalu ini kembali ke tanah air tercinta, yaitu Indonesia, dari 5 negara Eropa dari tanggal 16 Agustus 2011, dari Jepang tanggal 31 Agustus. Lalu wayang dan togok bokor kencono kembali ke Indonesia. Kembali ke tanah air tercinta Indonesia dari 5 negara di Eropa tanggal 16 Agustus 2011, dari Jepang tanggal 31 Agustus. Lalu wayang togok dan bokor kencono kembali ke Indonesia, siap diwayangkan dalam pagelaran wayang kulit spiritual, yaitu Togok Melaku Mundur. Setelah perjalanan selesai, baru disadari bahwa negara-negara yang dilalui ada 11 negara, yaitu 6 negara tujuan
diantaranya Inggris, Belanda, Perancis, Spanyol, Portugal, Jepang, dan 3 negara transit yaitu Singapura, Jerman, dan Belgia, dan 2 negara tambahan yaitu Italia dan Swiss. Saat ini telah terjalin hubungan bilateral yang sesuai rasa atau petunjuk yang diterima oleh Ibu Hartini Wahyono, maka ditentukan Sasono Hinggil Keraton Yogyakarta sebagai tempat pagelaran wayang kulit spiritual Togok Melaku Mundur. Sesuai rasa yang diterima oleh Ibu Hartini Wahyono juga, maka pagelaran wayang kulit spiritual Togok Melaku Mundur dilaksanakan pada tanggal istimewa, yaitu tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Pagelaran wayang kulit Togok Melaku Mundur Sasono Hinggil Keraton Yogyakarta pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Setelah 1 windu berlalu, sejak pagelaran wayang kulit spiritual Togok Melaku Mundur sudah terlihat tanda-tanda bahwa Indonesia akan menuju kemakmuran dan kejayaan. Kekayaan bangsa Indonesia yang selama ini dibawa dan disimpan ke luar negeri berangsur-angsur kembali ke Indonesia, terutama setelah adanya kebijakan dari tax amnesty. Tahun 2019 hasil penelitian PricewaterhouseCoopers atau kantor jasa profesional terbesar di Indonesia memprediksi bahwa Indonesia akan menempati posisi keempat dari 10 negara dengan tingkat perekonomian terbesar pada tahun 2050. Ini membuktikan bahwa eksistensi Indonesia. Selanjutnya, akankah Putra Romo Heru Cokrosemono akan menerima keanugerahan dari kemakmuran dan kejayaan Indonesia? Pinispuh Kapribadian Ibu Hartini Wahyono telah menyampaikan bahwa Putra Romo Heru Cokrosemono akan menerima keanugerahan berbahagia dengan laku pancagaib. Terima kasih. Salam Kekadangan Rahayu. Terima kasih sekali dari Mas Begra dan Mbak Yeti yang telah menyampaikan dari awal perjalanan Togok Melaku Mundur hingga hari ini untuk menyebar isinya Bokor Kencono kepada seluruh Putra Romo. Untuk menggenapi itu semua, kami mohon Ibu Hartini Wahyono untuk memandu hening dalam rangka kunci hening sebentar yang akan dilanjutkan dengan penyerahan tokoh wayang. Waktu dan tempat kami haturkan, monggo.
silakan diri. Tepuk tangan untuk Ki Sarjono. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada Ki Dalang Ki Sarjono untuk menyampaikan gelar lakon wayang isine Bokor Kencono. Kepada seluruh kadang, selamat menikmati. Monggo. Dan nanti untuk Bapak Ki Sarjono, mohon perhatiannya nanti pada saat jam 12 kami mohon jeda waktu sebentar. Terima kasih.